Bakamla membutuhkan 274 kapal. Butuh 274 kapal. Oke, dua kabar yang mantap jos. Kini datang dari perkembangan mantap penguatan pertahanan strategis kita Indonesia nih. Satu di udara dan satunya di laut. Dimana yang pertama nanti kita bahas bahwa baru-baru ini TNI Angkatan Udara kembali mengadakan rapat untuk mematangkan rencana pembangunan infrastruktur di Lanut Hasanuddin dan Lanut Haluoleo. Nah, terkait hal ini ada spekulasi mimin nih bos. Jadi kalau Lanut Haluoleo dulu syarat dengan isu J10 Tiongkok, nah ini yang di Makassar kayaknya untuk Su-35 nih. Bahkan gambar pembangunannya bisa kita lihat di Google Map. Nah lantas seperti apakah itu setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, Bakamla baru-baru ini mengatakan bahwa mereka butuh sebanyak 274 unit kapal bos, bukan kaleng-kaleng. Kemudian mereka juga memastikan hibah kapal baru dari Jepang. Kemudian Bakamla juga sedang membangun National Maritime Surveillance System atau NMSS dan juga sedang menyiapkan Puskodal, Pusat atau National Command Center di Mabes Bakamla. Nah lantas seperti apakah itu detailnya? Penasaran beritanya? Cus, Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Oke, kabar mantap pertama datang dari penguatan wilayah timur Indonesia bos. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada Senin 5 Januari 2026 di ruang rapat Wakasau, Mabes TNI Angkatan Udara Cilangkap, Jakarta, sebuah rapat digelar. Kedengarannya biasa ya kan? Tapi jangan salah, yang memimpin langsung adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdia TNI Teddy Rizali Hadi. Dan yang dibahas bukan proyek kaleng-kaleng bos. Topiknya adalah pembangunan infrastruktur strategis di dua lanut kunci Indonesia Timur, yaitu Lanut Sultan Hasanuddin Makassar dan Lanut Haluoleo Kendari. Ini bukan sekedar bangun gedung atau cat ulang runway bos, tapi yang sedang dibangun adalah shelter pesawat, hanggar baru, dan sarana prasarana pendukung tempur baru. Dan jelas, ini adalah fondasi utama buat postur pertahanan udara yang ampuh, yaitu adaptif, modern, profesional, dan unggul. Jadi bukan sekedar slogan doang, tapi betul-betul disiapkan dari bawah ke atas. Dan yang bikin makin menarik nih bos. Nah, jadi kalau di Lanut Haluoleo Kendari kemarin isu kerasnya memang kuat mengarah ke J10, jet tempur Tiongkok, yang kini hilang pula kabarnya ya kan. Nah sekarang kita geser ke Makassar bos. Jadi ini nih bagian serunya. Jadi mimin rasa bau-bau Sukhoi Su-35 nih. Dapat kita lihat langsung kalau kalian buka Google Maps sekarang juga. Nah, kalian zoom langsung ke Lanut Sultan Hasanuddin. Dan tepat di samping hanggar Skadron Udara 33, kelihatan jelas ada area besar yang sedang dibangun bos. Itu kalau nggak hanggar ya shelter, seperti dalam berita ya kan. Jadi bukan gosip, bukan bisik-bisik grup WA, ini jelas kelihatan kasat mata. Dan disinilah spekulasi mimin jadi liar nih, tapi ya masuk akal bos. Karena jelas disebutkan oleh Bapak Alman Helfas Ali kemarin, kontrak Sukhoi Su-35 telah aktif kembali dan Indonesia tak takut kasa katanya. Bahkan yang dibeli jumlahnya sempat beredar isu setengah dari kontrak yang dulu, yaitu sekitar 5 atau 6 unit. Jadi dengan skala pembangunan dan posisi strategisnya bukan mustahil bos. Makassar sepertinya sedang dipersiapkan untuk platform berat dan ya Sukhoi Su-35 langsung masuk dalam radar spekulasi mimin, ya kan? Cocok secara geografis, cocok secara kebutuhan, dan cocok secara logika tempur. Apalagi ini wilayah timur. Nah, tapi ini ingat ya, cuman spekulasi. Spekulasi. Kalau menurut kalian, bagaimana nih bos? Oke, lanjut kita masuk ke kabar kedua, datang dari Bakamla, Badan Keamanan Laut Indonesia, bos. Jadi bayangkan Indonesia ini, kita negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau.
Jalur laut super sibuk dan kawasan strategis kelas dunia, bos. Tapi Coast Guard-nya, kapalnya masih bisa dihitung pakai jari kaki pula, ya kan? Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, pada Rabu 7 Januari 2026 di Taman Proklamator Menteng, Jakarta Pusat, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irfansyah menyampaikan pernyataan yang cukup greget nih, bos. Di mana Bakamla RI katanya butuh sebanyak 274 kapal patroli hingga tahun 2045 nanti. Dan sekarang, nah, masih baru punya 10 kapal pula nih. Nah loh, kok masih sama pula dengan yang dulu, ya kan? Jadi menurut Laksdia Irfansyah, kebutuhan ini memang sudah masuk dalam postur Bakamla RI sampai 2045. Armada sebesar itu bukan buat gaya-gayaan, bos, tapi untuk pengamanan laut nasional dari Sabang sampai Merauke, dari penegakan hukum, keselamatan pelayaran, sampai dalam menghadapi ancaman nyata seperti illegal fishing, penyelundupan, hingga gray zone alias zona abu-abu konflik di laut lepas. Dan masalahnya makin kelihatan kalau dibandingkan pula dengan tetangga kita, yaitu Philippine Coast Guard. Sama-sama negara kepulauan, tapi mereka punya sekitar 30.500 personel dan 300 kapal patroli. Sementara Bakamla RI katanya personelnya aja belum sampai 1.500 orang, bos. Jadi perbandingannya di sini bukan timpang lagi nih, ya kan? Ini udah ibarat kayak kapal induk lawan perahu karet. Dan pertanyaannya sekarang, kalau kapal belum banyak, personel masih terbatas, lalu bagaimana Bakamla menjaga laut Indonesia yang luasnya hampir 6 juta kilometer persegi? Kemudian selain kapal, apa yang kini sedang dibangun oleh Bakamla RI? Lanjutkan videonya sampai habis, bosku. Oke, jadi di tengah keterbatasan armada, Bakamla RI ternyata tak tinggal diam, bos. Mereka sedang membangun sesuatu yang krusial yang namanya National Maritime Surveillance System atau NMSS. NMSS ini ibarat mata dan telinga laut Indonesia, bos. Sistem ini mencakup sekitar 35 stasiun, terdiri dari stasiun pengamatan dan peringatan dini plus 4 pusat komando dan pengendalian atau puskodal. Wilayah operasionalnya dibagi 3, yaitu zona barat di Batam, zona tengah di Manado, dan zona timur di Ambon. Semua itu akan terhubung ke Puskodal, pusat atau National Command Center di Mabes Bakamla RI. Dan dari sinilah seluruh operasi maritim akan dikendalikan, bos. Targetnya rampung 2026 sampai 2027 dan akan terintegrasi dengan 17 kementerian dan lembaga. Lewat pertukaran data dan daily briefing setiap pagi, jadi laut Indonesia tidak lagi gelap, tapi kini mulai real time dan terpantau terus-menerus, bos. Dan kabar baiknya belum berhenti nih. Laksdia Irfansyah baru-baru ini juga memastikan bahwa Bakamla bakal menerima kapal patroli baru dari Jepang pada tahun 2027. Jadi bukan kapal bekas, bukan kapal lungsuran, tapi kapal baru, bos, yang dibangun Jepang dari nol dengan desain sesuai kebutuhan Indonesia. Ukurannya mencapai 85 meter. Jadi ini udah sekelas offshore petrol vessel, bos. Dan tak main-main, awaknya pun disiapkan juga dengan serius nih. Personel Bakamla akan dilatih langsung di Jepang, lalu berlayar bersama kapal tersebut menuju Indonesia. Mantap, jos. Dan kesimpulannya jelas, pelan tapi pasti, alon-alon, Bakamla RI kini sedang bertransformasi, bos. Armada terus dikejar, sistem diperkuat, dan kerjasama internasional dimanfaatkan dengan benar. Pelan tapi pasti, penjagaan laut Indonesia sedang naik kelas dan ini baru permulaan. Semoga armada Bakamla cepat dipergacornya, bos. Amin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.